Tema kita pada kali ini adalah tentang sholat subuh. Yang pertama, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku ini di waktu yang paling pagi. Itu makna bukur. Jadi siapa yang bangunnya paling pagi, lebih awal, dialah yang lebih banyak dapat keberkahan. Maka kalau orang barat itu punya filosofi time is money, waktu adalah uang. Karena mereka menilai sesuatu itu materialistis, materi, duit, uang. Maka dalam Islam kita ingin setiap waktu ada berkahnya. Jadi secara rasional, orang-orang yang tidak Islam sekalipun sangat ingin bangun pagi. Di Asia Tenggara ini, negara yang paling awal bangun paginya, kata survei, Singapura. Bangun langsung beraktivitas, baik yang tidak Islam maupun yang Islam. Bangun pagi. Kita sebagai orang beriman, orang muslim, pasti bangun pagi. Kenapa? Karena jangan sampai tidak sholat subuh. Jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Maka dengan bangun pagi, ada salah seorang non-muslim tertarik dengan video Ustadz Somad ketika ada potongan yang dimasukkan ke Instagram, ke TikTok, ke YouTube. Berawal dari keterpaksaan, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan. Biasakan bangun pagi. Nah, itulah awal beliau tertarik. Akhirnya kami pun waktu Covid itu membuat kolaborasi video bersama. Saya tanya, apa yang buat abang kesan pertama kali? Saya yang terkesan pertama kali itu Ustadz Somad adalah video tentang sholat subuh. Nah, jadi menurut kita biasa-biasa aja bangun subuh itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang tidak seagama, ternyata bangun subuh itu berat. Berapa banyak orang kalau sudah di awal paginya kacau balau, terlambat bangun, tak sempat mandi, macet, moodnya rusak, berangkat terlambat, sampai kantor. Akhirnya hari itu bad mood semuanya, kacau balau semuanya. Berawal dari awal harinya, paginya itu sudah kacau. Sedangkan kita bangun pagi, maka sempat pula mandi. Ada terapi namanya terapi mandi subuh. Jadi ternyata bangun mandi subuh ini membuat semangat sehat. Jadi saya banyak berjalan ketemu dengan orang-orang tua yang sehat-sehat itu, saya suka nanya, berapa umur bapak? 70, 80. Apa rahasia sehatnya? Rahasianya mandi subuh Pak Ustadz, bukan mandi pagi, mandi subuh. Jadi sebelum sholat subuh itu sudah mandi. Yang pertama keberkahan, yang kedua kesehatan badan. Bangun, mandi, fresh, segar. Setelah itu usahakan 1 jam sebelum azan subuh sudah bangun. Jadi kalau waktu Indonesia bagian barat, WIB, kami di Riau, azan subuhnya sekarang lebih kurang jam 5 kurang 10, maka kalau bisa jam 4 sudah bangun. Santri-santri di Ma'had Az-Zahra jam 4 sudah bangun. Bangun, sholat tahajud. Bangun, mandi, bersih, fresh, segar, sehat, harum. Mandi, setelah itu sholat sunat wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Habis itu sholat sunat hajat. Habis itu sholat sunat witir. Nah, menunggu azan subuh berkumandang, maka zikir. Zikir utama 3. Istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100. Sholawat,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak lama setelah itu terdengarlah azan subuh. Lalu kemudian solat qabliyah subuh. Tentu saja mendengar suara azan subuh ini mengusir gangguan setan, karena setan lari terbirit-birit mendengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke telinga, masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk ke hati, badan sehat, badan segar, sudah beribadah, moodnya bagus, energinya bagus. Lalu kemudian sholat sunat qabliyah subuh, disebut juga dengan sunnatul fajri, disebut juga dengan sunnatus subhi. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Qabliyah subuh antara azan dan iqamat. Raka'atul fajri, 2 rakaat fajar, 2 rakaat sunat qabliyah subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua qul huwallahu ahad. Riwayat Muslim. Dalam Sahih Muslim ada satu bab khusus. Di dalamnya dibahas tentang waktunya bainal adhani wal iqamah. Tentang rakaatnya, rakaataini, 2 rakaat. Tentang namanya rakaatul fajri, 2 rakaat fajar atau qabliyah subuh. Tentang ayatnya, rakaat pertama qul ya, rakaat kedua kulhu. Tentang keutamaannya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menurut ulama maknanya pahalanya lebih besar daripada dunia ini beserta isinya. Pahalanya lebih besar. Karena dunia beserta isinya akan berakhir dengan kiamat. Sedangkan pahalanya tidak berakhir sampai kita menghadap Allah. Lebih besar, lebih kekal, lebih dahsyat, lebih agung daripada dunia beserta isinya. Sedangkan filosofi maknanya, orang yang qabliyah subuh, dia sudah bangun lebih awal, dia mendapatkan rezeki, badannya sehat, badannya segar, tidak bermalas-malasan. Jadi ada filosofi orang zaman dulu, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Artinya apa? Ayam lebih dulu bangun daripada dia. Sudah dipatok ayam, rezekinya diterkam kucing, dimakan harimau, baru dia bangun. Kita usahakan sebelum ayam berkokok sudah bangun. Sebelum ayam mencotok rezeki kita, kita sudah merebutnya duluan. Sebab keberkahan itu dilemparkan seperti padi beras yang dilemparkan. Maka mana yang paling kuat cotoknya, ayam paruhnya, dialah yang paling banyak mendapat. Berebut-rebutlah kita dengan ayam, berebut-rebutlah kita dengan angsa, dengan itik. Sebelum mereka bangun terjaga, kita duluan. Maka kita sudah mendapatkan keberkahannya. Jadi secara logika akal rasional, secara pahala yang bersifat tidak kelihatan, dua-duanya dapat. Setelah itu kita pun sholat subuh berjamaah ke masjid, ke surau, ke langgar, ke musola, ketemu dengan orang, bertatap muka, berdialog. Si anu tidak datang, kenapa dia? Sakit dia keluar kota, oh anaknya meninggal, oh istrinya meninggal, oh ada kepedulian. Jangan sampai tidak jumpa, tidak ketemu, tiba-tiba mati karena kamarnya sudah berbau bangkai. Berapa banyak orang di kota tak pernah jumpa, tak ketemu, tiba-tiba sudah hilang saja. Nah, maka dalam Islam ini hablum minallahnya ada, hablum minan nasnya ada, kesehatan badannya ada, kesehatan mentalnya juga ada. Yang bangun subuh itu hablum minallahnya ada, hablum minan nasnya dapat, sehat badannya ada, sehat mentalnya juga ada. Lalu kemudian setelah sholat subuh berzikir, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Syukur-syukur bisa di masjid sampai terbit matahari. Sholat sunat isyraq 2 rakaat.